Pemerintahan Jokowi membunuh demokrasi dengan cara yang demokratis. Seorang presiden memakai segala cara untuk berkuasa. Dari rencana menunda pemilihan umum, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum untuk membuka jalan bagi anaknya agar bisa ikut pemilihan umum. Otoritarianisme datang kembali dengan bungkus demokrasi dan dilegitimasi oleh suara mayoritas. Otoritarianisme elektoral dalam pengertian Andreas Kedert, ahli politik Central European University, itulah yang hari-hari ini sedang terjadi di Indonesia. Pemilu dan partai-partai menjadi syarat prosedural demokrasi belaka. Pemilu tidak menjadi mekanisme untuk menyaring pemimpin dan membatasi kekuasaan. Autokrasi jenis baru ini menghilangkan elemen penting konstitusionalisme demokratik, yaitu supremasi hukum, akuntabilitas politik, integritas birokrasi, dan musyawarah publik. Semua ciri itu ada di sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia meneguk konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengakumulasikan kekuatan politik atas nama koalisi. Ia mengokupasi birokrasi agar membebek pada kepentingan politik dan mengabaikan suara orang banyak dalam membuat kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AZ, ini spesial. Kita berada bukan di studio AZ Channel, tapi di tempatnya Bang Aad. Jadi kita diterima oleh Bang Aad, psikolog yang jauh lebih sering berkecimpung di dunia parenting, Bang ya. Tapi hari ini mau kita todong ini, mau kita tanya-tanya tentang kondisi kebangsaan, karena saya tahu persis bagaimana sejarah Bang Aad dulu yang juga aktivis pergerakan dan sebagainya. Kemarin sudah selesai Pilpres, keputusan MK sudah keluar dengan berbagai dinamikanya. Banyak kemudian juga yang mempertanyakan, jangan-jangan demokrasi di Indonesia ini kok gini-gini terus ya? Kok dengan mudahnya bisa dibeli dengan 100-200 ribu suara rakyat itu? Jangan-jangan nggak cocok ini demokrasi nih. Nah, tapi saya ingin melihat, mangga Bang, kira-kira dari sudut mana dulu nih bisa kita soroti, Bang? Kalau kita lihat dari sejarah bangsa ini ya, bangsa ini bahkan pernah dijajah oleh sebuah perusahaan, bukan oleh sebuah negara ya. Oh, namanya VOC. Dan VOC itu bukan negara, itu perusahaan. Dia perusahaan, sebuah company gitu kan. Baru kemudian belakangan diambil alih oleh pemerintah Belanda, tapi kan itu sesudah perang Eropa gitu kan. Nah, kenapa sih bangsa ini kok begitu mudahnya dikuasai oleh satu perusahaan? Padahal ini negara besar, dari sisi ukuran besar, dari sisi jumlah rakyat juga besar gitu ya. Sehingga saya sebenarnya di satu sisi nggak terkejut dengan apa namanya, kok hanya dengan BLT, dengan 100-200 ribu, dengan operasi Fajar gitu ya, serangan Fajar ya, bangsa ini lalu kemudian bisa dikuasai. Dan kita barangkali suka gagal paham ya, misalnya dalam wacana-wacana diskusi-diskusi di ranah intelektual, kok kayaknya suaranya ngarah ke sini deh. Kok giliran pemilihan umum enggak tuh beda ya, yang menang adalah kalangan ini dan sebagainya. Jadi begini, kalau saya melihat ya, bangsa kita akan selamanya satu bangsa yang sebenarnya buta tentang kesadaran politik. Dia akan bisa diarahkan, dibimbing, digiring oleh siapapun yang barangkali bisa mempengaruhi dia, bisa membayar dia, bisa membeli dia gitu ya. Sehingga kemudian rasanya nggak mungkin demokrasi dalam pengertian one man one vote gitu ya. Demokrasi dalam pengertian keseluruhan rakyat terlibat gitu ya. Lalu akan menghasilkan satu model kepemimpinan yang ideal gitu ya. Sebenarnya bapak-bapak bangsa, kalau saya pelajari ya, sangat sadar dengan itu. Sangat sadar dengan itu, bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diserahkan kepada rakyat secara keseluruhan. Ya. Makanya kemudian muncul sila keempat. Pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya. Bahwa
rakyat ini harus dipimpin oleh hikmah. Iya, redaksinya begitu ya, kerakyatan dipimpin. Dan yang kedua, dia harus diwakili oleh orang-orang yang mampu merepresentasikan suara rakyat itu secara hikmah bijaksana, gitu ya. Nah, gitu. Lalu kemudian wakil-wakil ini yang bermusyawarah untuk memilih pemimpin yang juga hikmah bijaksana. Nah, gitu ya. Jadi memang nggak bisa diserahkan kepada suara publik dalam pengertian yang mutlak. Ya. Itu suara yang bisa dibeli. Gitu. Dan masalah suara publik itu, suara yang tidak mengerti itu sangat mayoritas. Kalau itu yang diandalkan, maka ya popularitas lebih berkuasa daripada kualitas dan sebagainya, gitu ya. Makanya kemudian saya lupa, kalau nggak salah Noto Nagoro yang bicara tentang apa itu arti sila keempat Pancasila, yaitu rakyat memilih wakilnya yang hikmah bijaksana, lalu wakil-wakil ini bermusyawarah untuk memilih pemimpin yang hikmah bijaksana, gitu ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, kita masih bisa berharap bahwa kalau toh kita masih memaksakan juga istilah demokrasi itu, walaupun saya nggak setuju gitu ya, maka demokrasi yang semacam ini masih bisa kita harapkan demokrasi yang berkualitas untuk memilih pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas gitu. Artinya presiden dipilih MPR begitu, Bang? Seperti orde sebelumnya itu? Iya. Nah, tinggal masalahnya, saya belakangan juga agak ragu. Dulu demokrasi itu dibangun dengan cara pemisahan. Trias politika ya, antara legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Sekarang ternyata orang bisa mengumpulkan itu semua. Ada satu orang yang bisa mengumpulkan itu semua. Gitu ya. Ada satu orang yang kemudian meletakkan kakinya di ketiga institusi tersebut. Kalau perlu di pilar keempatnya, pers, gitu ya. Pers juga. Ternyata buktinya pers itu bungkam selama ini. Sehingga jawaban saya barangkali antara iya dan enggak. Antara iya dan enggak. Apakah kemudian kalau kita hidupkan kembali MPR, gitu, MPR itu benar-benar merupakan representasi dari rakyat yang hikmah bijaksana dan sebagainya, lalu akan terjadi semua yang kita harapkan itu, gitu. Ya, sekarang saya meragukan hal itu. Ya, saya meragukan hal itu. Atau secara lebih jauh lagi, saya sebenarnya terhadap posisi demokrasi sendiri antara setengah percaya dan setengah nggak percaya. Pada konsep demokrasi. Pada konsep demokrasi, gitu ya. Apa artinya itu karena dikaitkan dengan situasi masyarakat hari ini, dikatakan tidak tepat itu? Kalau dikatakan dikaitkan dengan situasi masyarakat hari ini, enggak juga. Dengan level pendidikan yang rata-rata yang masih lulusan SD 68% misalkan. Mungkin itu berpengaruh. Tapi soal militansi rakyat juga berpengaruh. Misalnya begini, kita ini rakyatnya sudah sangat terdidik, misalnya ya, sudah memiliki kesadaran tinggi. Tapi kalau belum memiliki militansi untuk melakukan perlawanan ya terhadap kezoliman, terhadap penguasaan elemen-elemen negara, itu juga saya yakin walaupun cerdas-cerdas semua ya, dia cuma bisa ngomong di forum-forum. Bisa bagaimana sekarang dosen-dosen pada protes, semua pada ribut, tapi juga si penguasa juga bisa bilang, ya silahkan aja kamu ribut, saya nggak peduli. Toh kamu juga tidak punya etos perlawanan kalau toh saya membangkang, kan, gitu. Contoh yang lain barangkali kayak Republik Demokratik Korea alias Korea Utara. Ya. Seorang Kim Jong Un toh mampu menteror dan kemudian menguasai negara dengan rakyatnya yang saya yakin jauh lebih terdidik daripada kita. Lebih terdidik Korea Utara ya, Indonesia? Lebih terdidik daripada kita, gitu ya. Karena apa? Ya, mereka tidak memiliki cukup militansi untuk melakukan sebuah perlawanan. Mungkin protes oke, demo oke, tapi kalau sudah menyangkut pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, barangkali juga akan mundur teratur juga. Ya, kalau saya boleh bilang, selain faktor-faktor keterdidikan,
Ya kita butuh mental-mental Palestina barangkali untuk menghadapi kekuasaan gitu ya. Jadi ini menarik nih, kata kuncinya militansi. Kalau militansi kan berarti dia bisa lahir dari sebuah apa ya istilahnya, penggodokan yang luar biasa, pengkondisian yang luar biasa, sehingga bisa muncul. Saya kalau ingin mencoba melihat beberapa perbandingan barangkali Bang, apakah hari ini sudah ada yang mulai mendekati, anggaplah misalkan partai politik gitu. Kan kita tahu yang sering disebut sebagai partai kader itu katanya PDIP, kemudian PKS. Nah, militansi itu apakah sudah sesuai dengan yang Bang Aad maksudkan atau levelnya masih jauh juga? Sebenarnya saya kurang tahu tentang PDIP ya. Walaupun dulu saya pernah terlibat dalam seleksi calon anggota legislatif PDIP seluruh Indonesia. Tapi yang jelas yang saya kenal itu adalah PKS. Ya. PKS, teman-teman saya di sana gitu ya. Sebelum dia menjadi PKS, saya pun pernah cukup lama di sana. Mereka militan. Maksudnya PK atau bahkan sebelum jadi PK? Sebelum PK. Sebelum Gerakan Tarbiyah dulu barangkali. Iya, Gerakan Tarbiyah. Saya tahu betul. Kebicara tentang militansi, mereka militan. Ya. Sampai sekarang pun mereka diakui bahkan oleh Mas Anies sendiri sebagai mereka yang sangat militan ketika mereka kampanye segala macam. Anies Baswedan maksudnya. Anies Baswedan ya. Jadi dan mereka bisa mengeluarkan isi kantong mereka untuk kepentingan perjuangan. Mereka bisa menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk kepentingan perjuangan gitu ya. Cuman masalahnya satu, ya. Ketika militansi-militansi ini terhimpun ke dalam sebuah institusi yang bernama partai politik. Sementara partai politik itu adalah sebuah institusi yang bagi saya tidak militan gitu ya. Partai politiknya sendiri. Partai politik itu bukan institusi yang militan, karena bagi dia itu kepentingan, siasat, taktik ya. Asumsi-asumsi dan kalkulasi-kalkulasi jangka panjang gitu kan. Itu yang kemudian juga membuat militansi-militansi semacam itu ya akhirnya tuh harus dibatasi oleh variabel kepentingan. Variabel asumsi-asumsi jangka panjang gitu ya, nah sebagainya. Kebetulan mereka itu dalam dirinya ada dua dimensi, ada dimensi kejamaahan dan ada dimensi politik praktis. Ya. Seandainya dimensi kejamaahan dan politik praktis ini bisa dipisahkan, mungkin militansi ini tumbuh lewat kejamaahan itu. Gitu. Tapi ketika ini digabung, justru militansi kejamaahan itu harus ikut mempertimbangkan nasib dan masa depan politik praktis lembaga kepartaian mereka. Dibatasi. Sehingga pada akhirnya berharap banyak pada militansi orang-orang partai gitu ya. Itu nggak mudah, nggak mudah gitu ya. Karena ya saya pernah menulis di Facebook bahwa bagi parpol siasat lebih tinggi daripada prinsip, masalah itu. Kalau kejamaahan prinsip. Kalau kepartaian siasat. Jadi ketika kedua ini digabungkan ini tidak menjadi optimal begitu. Iya, kalau menurut saya nggak optimal. Menurut saya nggak optimal ya. Biarkan ini walaupun sekarang saya dengar dari teman-teman ya. Ada satu kebijakan mirip-mirip NU lah. Jadi ada PKS kultural. Ada PKS struktural. Itu baru diwacanakan belum lama katanya baru beberapa bulan terakhir. Apakah kemudian ini yang akan membuat PKS kultural itu akan terjaga militansinya, sedangkan yang struktural itu ya pertimbangan kepentingan lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah begitu. Tapi memang berharap militansi di dalam sebuah bungkus partai politik atau politik praktis ya itu memang nggak mudah. Siapa yang bela umat hari ini gitu? Pertanyaan saya itu, kalau anggap PKS hanya sebagian kecil. Nah, jadi secara prinsipil saya tetap meyakini surah Ali Imran ayat yang ke-26 dan 27 ya. Bahwa
Allah lah pemilik segala kekuasaan. Ya. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Dan dia yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Dia yang memuliakan siapa yang dia kehendaki dan dia yang hinakan siapa yang dia kehendaki. Di tangannya segala kebaikan. Nah, gitu kan ya. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan tadi, kepada siapa kita berharap? Ya, saya bilang ya kita berharap pada rakyat, pada Allah. Tidak bisa berharap kepada partai-partai ini. Ya. Apalagi tadi bicara mungkin ada satu partai militan, partai kader, partai PKS, tapi kan yang lain-lain tidak seperti itu. Ya, kita nggak bisa menitipkan suara rakyat ke sana. Gitu. Ada satu partai yang kita harapkan kemarin partai yang bertaubat gitu. Ternyata siasat aja tuh gitu ya. Dia sekarang sudah bergabung lagi tuh kepada pemerintah ya. Tidak mencoba menjadi oposisi. Jadi kalau ditanya kepada saya, sebenarnya mari kita sadar harapan kita itu sekarang hanya kepada Allah. Bukan kepada partai-partai itu, bukan kepada rakyat itu dan sebagainya. Ya. Sudah jelas-jelas dikatakan dia yang memiliki kekuasaan, dia yang memberi dan dia yang mencabut. Bahkan kalau ada yang mengatakan, ya misalnya ya, oh dulu kekhalifahan Islam itu dirampas oleh Yahudi. Oh enggak ada yang bisa mencabutnya kecuali Allah. Jadi bagaimana kita lakukan? Mari rebut kembali dari Yahudi? Tidak. Lagi-lagi meminta keridhaan Allah agar kuncinya dikembalikan ke kita, gitu ya.